Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bianshop. Kita sudah membahas membuat aplikasi kasir part 1-nya atau part 1-nya ya. Jadi di situ saya hanya mencontohkan untuk form input barang. Jadi di sini saya sudah membuat form input kasir dan form input supplier karena itu sama saja ya. Jadi silakan teman-teman silakan buat sendiri ya, dengan panduan berdasarkan dari cara membuat form input barang. Nah, di sini saya ada perubahan ya. Jadi di tabel kasir ya. Jadi sebelum teman-teman membuat form kasir, silakan dirubah terlebih dahulu filenya ya. Fil yang saya rubah itu adalah fil password ya. Sebelumnya itu adalah fil password. Nah, saya rubah menjadi filenya itu menjadi pas saja, jadi wordnya itu hilang ya, karena di sini kemarin saya coba membuatnya ternyata dia ada error karena password, kata-kata passwordnya itu bentrok dengan yang ada di coding aksesnya sehingga dia menyebabkan error. Jadi kalau punya teman-teman error juga silahkan diganti fil pasnya ini ya. Oke. Nah, lanjut ya. Kita akan membuat sebuah form login, tetapi sebelum kita membuat form login, kita membuat yang namanya menu utama atau menu navigasi. Oke, langsung saja silakan buka tab create, kemudian kita langsung form desainnya. Oke, dilebarkan saja ini ya, sedikit seperti itu. Oke, kita agak lebarkan. Nah, pada bagian tab desainnya ini cari ini navigasinya ya, atau navigation, kemudian klik saja di sini di formnya. Oke, nah kira-kira dia seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita bisa menambahkan sebuah menu. Misalkan form yang sudah kita buat adalah form barang, jadi kita ketikkan saja di sini barang misalnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini supplier dan kasir. Kemudian yang terakhir di sini ada logout, misalnya seperti itu. Oke, teman-teman buat dulu seperti ini ya. Kita bisa atur warnanya ini ya, warna klik ini teman-teman silahkan sendiri diatur ya. Kalau mau ngatur di bagian property sheetnya ini, nah di sini teman-teman cari back color, silakan yang teman-teman ganti yang teman-teman sukai ya back colornya, atau teman-teman bisa kliknya itu adalah press ya, press color. Nah di sini kita bisa ganti press colornya, mau diganti warna apa nih ketika dia sudah terklik. Nah misalkan seperti itu ya, bebas yang teman-teman sukai saja. Oke, pilih saja di sini suka-suka hati. Oke, nah untuk yang lain silakan diganti juga ya, yang teman-teman sukai. Ini ya, kita coba dulu untuk melihat. Nah hasilnya itu seperti ini kira-kira ya. Oke. Oke, untuk lebih bagus saya ganti dulu background formnya di sini ya, di property sheet ya. Semuanya itu ada di bagian property sheet, jadi silakan teman-teman ganti ya, mau warna apa seperti itu. Saya mau ganti back color bagian detail ya, ganti back colornya. Nah misal seperti ini ya, apa terlalu cerah ya. Oke. Kemudian navigasinya juga saya ganti navigation control 0. Nah ini saya ganti juga back colornya, saya samakan ya. Jadi kalau kita jalankan, nah dia jadi itu seperti ini ya. Nah ini hapus. Oke. Setelah itu di bagian
navigation subformnya ini, bordernya ini akan saya hilangkan ya. Ini akan saya hilangkan dulu. Border style solid saya ganti menjadi transparan. Oke, setelah itu klik ke navigasi barangnya ini, kemudian data. Nah, di bagian data ini navigation target name-nya kita pilih di sini barang, kemudian supplier, kasir, seperti itu ya. Logout belum ya, karena kita akan membuat loginnya dulu, baru kita ada logoutnya. Oke, ini kalau kita jalankan, nah ini sudah bisa tampil barang, supplier, kasir, seperti itu ya. Oke, agar lebih menarik ya. Oke, kemudian bagian property sheet, form, order. Nah, kemudian pop up-nya ini kita yes-kan ya. Oke, setelah itu masih di bagian formnya, event, kemudian onload, kita pilih code builder, klik OK. Kita akan membuat dia menjadi full screen ya. Do cmd titik maximize. Nah, seperti ini ya. Kita kembali ke formnya, kita jalankan. Nah, dia akan tampil langsung full screen ya, seperti ini. Oke, setelah itu di bagian input barang ini, menu navigasi ini kita juga akan buatkan dia menjadi full screen ya, biar lebih bagus. Oke. Nah, kita simpan dulu nih, namanya menu utama ya. Seperti itu. Klik OK. Nah, ini sudah ada menu utama. Kita desain dulu. Di bagian formnya ya, form, kemudian format. Nah, kita akan menghilangkan tombol yang ini nih. Nah, ini tombol ini dengan record yang di bagian bawahnya ini ya, karena kita tidak menggunakannya dan saya rasa itu masih tidak penting. Oke, membuat tampilan tidak bagus. Jadi akan kita hilangkan, yaitu menghilangkannya di sini. Bagian navigation button kita no-kan, record selector kita no-kan ya. Begitu juga dengan form lainnya. Oke, kita desain. Oke, ini kita close dulu, yes. Kemudian kita desain ini. Nah, ini seluruh formnya silakan teman-teman hilangkan dulu tombol-tombolnya ya. Navigation. Oke, kalau sudah close, sekarang kita coba menu utama. Nah, oke, sekarang kita akan membuat yang putihnya ini menjadi full juga ya. Jadi biar dia sama ya. Nah, teman-teman harus tahu terlebih dahulu yang putih ini namanya apa ya. Kita bisa lihat di bagian property sheet. Nah, kita bisa lihat di sini namanya adalah navigation subform. Oke, kita ke bagian view code. Nah, di sini ya, di bagian form load, teman-teman tambahkan tadi namanya adalah navigasi subform. Kita cari di sini. Nah, ini dia navigation subform, kemudian width sama dengan mi.width. Ya, seperti ini saja. Kita coba dulu. Nah, dia akan putih sampai ke ujung. Ini tinggal kita geserkan saja ya. Ini bisa kita geser. Nah, seperti itu. Nah, begini jadinya ya.
Oke. Ini sudah bisa diklik. Ini juga sudah bisa kita menyimpan ya di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan perintah untuk tombol logout ya. Oke. Sebelum kita menambahkan perintah di bagian tombol logout ini, mari kita buat form login. Oke, create form design ya. Nah, di sini silakan teman-teman berkreasi, dibagus-baguskan tampilannya ya. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh saja ya. Teman-teman silakan yang mengembangkan untuk tampilannya. Oke, saya baguskan sedikit saja gitu ya. Nah, di bagian ini untuk password, oke, kita tambahkan dulu di sini user. Ini untuk password. Di sini untuk supaya dia menjadi bintang-bintang, tidak terlihat seperti itu ya. Ini kan masih terlihat. Untuk merubah teksnya ini supaya tidak terlihat karena dia password ya. Jadi klik teksnya, kemudian bagian data, input mask, klik open saja kalau ada security seperti ini, open. Nah, di sini ada password, oke. Kemudian klik finish. Kalau sudah dipilih ya, klik finish. Kita coba jalankan. Nah, dia akan langsung menampilkan bintang-bintang seperti ini. Oke. Kita aktifkan formnya, kita aktifkan pop up-nya ya. Jadi supaya dia tampil, nongol dia. Kita tambahkan sebuah tombol, misalkan di sini. Oke, sekali lagi untuk mempercantik silakan teman-teman yang mempercantiknya ya. Di sini saya mencontohkan untuk prosesnya. Oke, kita jalankan. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kita buat namanya adalah login atau app login. Oke. Ke bagian desainnya, kita buang tadi navigasinya ya. Record, selektor, kemudian navigasi buttonnya kita buang. Oke, klik tombol login, kemudian pada bagian event on click, code builder, klik OK. Nah, di sini kita akan menambahkan perintah seperti biasa ya. Jika teman-teman mau cepat ya, ambil saja form barang yang sudah kita buat kemarin. Ini tinggal kita copy ya. Nih. Atau langsung sampai sini kita copy ya, seperti itu. Oke, login. Nah, kita paste saja langsung di sini. Ini kita ambil nih. Nah, kita ambil sampai situ, kita paste. Setelah itu ini kita buang saja dulu kalau nggak guna. Oke, ini cara cepatnya ya. Di sini saya menggunakan atau mengambil data dari kasir ya. Nah, ini kasir. Jadi di sini sebenarnya begini. Sebenarnya ada levelan lagi ya. Harusnya kita buat sebuah table untuk adminnya misalnya, kemudian untuk form kasirnya baru digunakan untuk
kasir ini ya. Cuma di sini saya untuk mempersimpel saja supaya loginnya tidak banyak-banyak ya, itu nanti silakan teman-teman lagi lah yang mengembangkannya ya. Di sini saya akan memberikan contoh. Oke, kita akan menarik data dari sini, user kasir dan passwordnya itu di sini ya. Nah, jadi di sini select bintang form kasir, nama tabelnya. Kemudian kita akan mengambil user kasirnya, kita akan ngecek user kasir di teks 1, benarkah teks 1 form yang kita buat tadi ini teks. Oke, kita ganti saja nih namanya ya, teks 1, kemudian ini teks 2 ya. Nah, teks 1 kita langsung cek password, and pass sama dengan teks 2. Nah, seperti itu. Jika tidak ditemukan di sini, jika tidak ditemukan, maka kita beri pesan silakan cek kembali user dan passwordnya, seperti itu ya. pb exclamation. Oke, kemudian pemberitahuan. Teks 1 titik set fokus else. Nah, kalau dia benar, jadi di sini kalau dia benar, kita akan tampilkan form menu utama ya. Nih form menu utama, kita akan tampilkan form menu utama do cmd titik open form spasi kutip 2, nama formnya menu utama ya. Ini nama formnya, jadi form yang ini, nama form yang di depan ini tidak perlu diikutkan, kita langsung ambil namanya yaitu menu utama, koma AC normal, jadi tampilkan tampilan normalnya ya. Setelah formnya tampil, maka form loginnya kita keluarkan, close form, koma nama form yang mau dikeluarkan yaitu form kita sendiri, cukup pakai me ya. Form loginnya itu sendiri pakai me name. Nah, seperti itu. Kemudian simpan ya. Jadi kalau ada perubahan segala macam, ketika dia close, dia akan langsung menyimpan ya. Ini perintah untuk login. Sekarang kita coba, kita jalankan. Oke, seperti ini ya. Kita coba ngasal, kita klik login. Silahkan cek kembali user dan passwordnya ya. Nah, ini fungsi dari set focus tadi, jadi dia langsung ke bagian user. Sekarang kita coba DD. Di sini kita bisa lihat password ya. Nanti password ini akan disembunyikan. Cuma sekarang ini untuk contoh dulu. DD, klik login. Nah, seperti itu. Oke, ini tadi belum kita save dulu. Nah, dia akan langsung tampil di sini ya. Sekarang kita akan memproses tombol logoutnya. Logout itu artinya adalah tombol kebalikan dari login ya. Ini artinya ini tinggal kita copy nih ya, karena dia kebalikannya, kita copy saja. Kita ke menu utama, atau kita cek dulu nama form di nama navigasinya, design view. Kita cek navigasi logoutnya, ini namanya adalah navigation button 11. Oke, open, kemudian bagian on click code builder. Oke, nah langsung kita paste perintah tadi ya.
open. Nah, opennya ini adalah login, app login. Yang kita close-kan adalah menu utamanya ya, jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita coba login. Benarkah dia bisa tampil ya? Login ini kita save dulu semua. Nah, ini kita close dulu ya. Oke, sekarang kita form login dd login. Oke, ini sudah bisa. Kita klik log out, apakah bisa? Nah, langsung seperti ini. Oke, demikian cara membuat form navigasi atau form menu utama dan form login.